Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingat masalah surga dan neraka, surga itu kan bukti daripada hubullah, cintanya Allah kepada hambanya, itulah surga. Dan neraka adalah bukti dari sukhtuwah, dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan hubbullah, cinta Allah di dunia ini, pasti hidup kita nyaman. Lawang kita dekat dengan wali kota, hidupnya sudah enak. Apapun diberi, apalagi dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita di perumahan ini, kalau dibenci sama lurah, sama RT, sama RW, insya Allah hidup kita susah. Apapun masalahnya akan dihambat oleh dia. Bahkan ada pembagian BLT dari pemerintah, kalau RT RW nggak suka sama kita, dilewatinya kita, nggak dibagi kita itu. Apalagi yang benci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya, ya. Selanjutnya adalah takwa menurut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wal amalu bitanzil. Kita beramal, kita beribadah bitanzil sesuai Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai hadis yang telah dibeberkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman, orang yang menjalankan sholat. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta kalian. Minma di sini, min itu kalau kita ngaji tahwid, ngaji ilmu nahwu, itu adalah bermakna sebagian, mim ba'd, sebagian harta, bukan semuanya, sebagian kecil saja. Kalau kita dapat 100.000, keluarkan tuh 2,5% untuk infak atau zakat atau sedekah. Karena para bapak ibu, kalau zakat kita dikumpulkan setelah jatuh nisab, nanti datang sayang dalam hati kita. Coba kalau 1 bulan gajinya 7 juta, dikali setahun, sudah berapa? Dikali 2,5%. Berat. Sayang kita untuk sedekah. Ya, makanya kita disuruh beramal sesuai undang-undang Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang untuk ibadah di luar rel yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum menjalankan apa yang diperintah Quran, apa yang diperintah hadis, itu artinya kita belum takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah waridho bil qalil. Kita harus ridho dengan bagian walaupun sedikit. Kita sering membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba. Ini banyak orang memaknai robban itu artinya Allah. Robban itu bukan Allah. Robban itu artinya Allah, zat yang maha membagi dan maha memelihara dan maha memberi. Itu Rabbun, maha mengatur, maha membimbing. Kalau Allah itu pakai bahasa ilahun, zat yang berhak disembah. Ya, makanya raditu billahi robba. Kita ridho, kita ikhlas dengan ketentuan Allah yang telah mengatur kita. Dan di Al-Quran sudah dijelaskan, ya, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Inna rabbaka, sesungguhnya zat yang mengaturmu. Jangan dimaknai zat inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, jangan begitu. Kalau diartikan itu murodnya tidak nyampe. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah sang mengaturmu, sang pembimbingmu, ya sutur rizko, telah melampangkan rizkinya kepadamu, limayyasya, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Artinya kalau kita belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita luas, maka kita suruh ridho, kita suruh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling enggak suka dengan orang yang hatinya grundel. Apa itu grundel bahasa Indonesianya? Hati kita itu berkata, ya Allah, udah sholat pagi, sore, siang, malam, kok segini-gini aja dikasih. Sudah kerja, berangkat pagi, pulang sore, lah kok ya pas-pasan apa yang kita dapat. Ya, itu kemiskinan kita, kesusahan kita, kalau kita ridho, nanti ketika kita menjelang sakaratul maut, miskinmu itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.